wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kabupaten Kendal akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sukajia sebagai supervisor. Saya Siti Nur Faroka sebagai coach. Saya Intan Christine Rum sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Faroka, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Bu Faroka, hari ini sesuai jadwal akan melakukan coaching pada Bu Intan ya? Ya betul. Jadi nanti setelah jam pulang mengajar, saya dan Bu Intan akan melakukan coaching. Jadi memang Bu Intan ada beberapa hal terkait pembelajarannya yang ingin disampaikan berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pembelajaran Bu Intan tersebut. Berarti Bu Intan sudah tahu ya bahwa hari ini ada kegiatan coaching dengan Bu Faroka. Betul Ibu. Berarti sudah siap dong? Siap insya Allah. Oke. Nah, Bu Faroka terkait dengan kegiatan coaching yang akan Bu Faroka lakukan terhadap Bu Intan nanti, saya akan melakukan observasi Bu, juga melakukan penilaian apakah kegiatan coaching yang Bu Faroka lakukan terhadap Bu Intan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah kegiatan coaching yang Bu Faroka lakukan itu sudah memenuhi kompetensi inti coaching, yaitu presence atau hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Paham ya Bu ya? Oke. Nah, terkait dari kompetensi inti coaching tadi, yang 3 hal tadi, Bu Faroka ingin saya mengembangkan kompetensi yang mana nih? Nah, dari 3 kompetensi inti yang tadi sudah disebutkan Ibu, saya merasa masih kurang dalam kompetensi mengajukan pertanyaan. Jadi belum maksimal di situ. Jadi saya menginginkan untuk diobservasi oleh Bu Kajia dalam hal mengajukan pertanyaan. Oke, berarti kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Nah, terkait dengan kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, bagian mana yang nanti Bu Faroka ingin saya amati? Baik Bu, jadi bagian pertama yang memang mengajukan pertanyaan berbobot itu gitu. Jadi apakah dengan pertanyaan berbobot saya itu nanti alur tirta itu sudah tercapai semua. Jadi coach nanti bisa mengidentifikasi masalah dengan sebelumnya sudah tahu tujuan dari coaching itu sendiri, kemudian setelah mampu mengidentifikasi masalah, kemudian bisa menggali solusi-solusi pada alur rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah komitmen dari coach itu pada alur tanggung jawab seperti itu. Nah, terkait dengan proses coaching alur tirta tadi ya Bu ya, apa harapan dari Bu Faroka terhadap observasi proses coaching yang Bu Faroka lakukan terhadap Bu Intan nanti? Nah, ini semoga dari proses coaching nanti semua alur itu terpenuhi gitu Bu. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah ada semua. Kemudian saya juga ingin diobservasi dalam saya mengajukan pertanyaan itu apakah sudah baik, kemudian misalkan kurang baik itu saya ingin nanti dapat masukan dari Bu Sukajia tentang misalkan untuk meningkatkan pertanyaan berbobot itu saya perlu apa lagi atau memang sudah baik seperti itu. Oke, berarti terkait kompetensi inti mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi yang harus saya observasi ya Bu ya, itu terutama terkait kemampuan Bu Faroka mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai alur pada alur tirta ya Bu ya, mulai dari mengajukan pertanyaan sehingga coach tahu apa tujuan coaching hari ini, kemudian pertanyaan berbobot sehingga coach dari Bu Faroka itu bisa mengidentifikasi masalahnya gitu ya Bu ya, termasuk sampai beliau bisa melakukan rencana aksi atau menemukan rencana aksinya sendiri dan membuat komitmen
untuk memecahkan masalahnya gitu ya Bu ya. Wah, menarik sekali ini Bu. Saya berharap nanti proses coaching yang Bu Farokah lakukan terhadap Bu Intan bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat tentunya tidak hanya buat Bu Intan selaku coach tetapi juga tentunya buat Bu Farokah, yaitu tadi mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, selamat melakukan coaching Bu Farokah, semoga lancar dan sukses. Terima kasih Bu. Sama-sama. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Intan? Baik Bu Farokah, alhamdulillah hari ini sangat luar biasa. Saya sehat, baik juga. Saya itu menunggu waktu yang lama ini. Bu Farokah punya waktu untuk kita berbincang seperti hari ini Bu Farokah. Hari ini saya full, tapi alhamdulillah Bu Farokah ada waktu, jadi ya kita bisa ketemu di sini. Kelihatannya ada permasalahan nih yang mau dibicarakan Bu Intan nih. Ada apa ini Bu? Iya Bu, saya itu akhir-akhir ini kok banyak masalah, tapi di kelas bukan masalah yang lainnya, tapi masalah di pembelajaran gitu loh Bu Farokah. Ketika di kelas itu saya menemukan beberapa kelas yang kurang aktif gitu Bu Farokah. Jadi saya itu pengen berbagi cerita Bu. Dengan berbagi cerita itu kan saya nanti hati agak kegalauan itu sedikit berkurang. Oke, jadi memang anak-anak ya di kelas Iya. itu kurang aktif banget gitu. Permasalahan di kelas saya itu salah satunya itu anaknya itu kurang aktif. Jadi ketika saya ngajar itu kalau tidak ditunjuk anaknya nggak mau aktif. Jadi anak-anaknya itu relatifnya untuk di kelas, saya kan ngajar 4 kelas itu, di kelas 9, kelas A, B, C, D. Nah di kelas D ini yang anaknya itu saya rasa kurang aktif. Kalau nggak ditunjuk, kalau nggak ditegur itu mereka nggak jalan. Itu kan mereka agak beda dengan kelas A, B, dan C. Jadi D ini yang luar biasa. Nah, Gitu. ini harapannya Bu Intan apa nih setelah kita melakukan obrolan atau percakapan pada siang hari ini? Ibu Intan mengharapkan apa nih? Nah, salah satunya pastinya ketika ngobrol kayak gini tuh membuat pikiran saya, hati saya sedikit lega mungkin itu yang pertama. Yang pastinya yang paling utama adalah ketika berbincang seperti ini nanti saya akan menemukan solusinya dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, menurut Bu Intan ini yang menyebabkan anak ini tidak aktif itu sebenarnya apa sih? Ini ya Bu, kalau saya amati itu untuk khususnya 9D yang bermasalah ini kan di kelas 9D. Ketika saya membagikan lembar kerja, ketika saya membagi kelompok itu mereka itu kurang aktif dan kayaknya kok kurang berminat. Tapi minatnya mereka itu kalau saya amati karena tiap kelas yang berbeda nih. Kalau khusus kelas ini tuh dengan lembar kerja, dengan media yang saya gunakan, misalnya yang sudah saya lakukan itu hanya dengan lembar kerja dan hanya menayangkan video, itu mereka kurang tertarik. Jadi mereka tuh kayaknya anaknya nggak kayak gini, jadi kurang berminat. Jadi mereka alas-alasan. Jadi mereka tuh mendingan diem, kalau nggak disuruh ya diem, kalau disuruh baru jalan. Nah, itu kan problem itu buat kita sebagai pendidik. Nah, tadi Bu Intan mengatakan bahwa sudah ada medianya video ataupun lembar kerja. Ya. Video yang Ibu Intan tayangkan atau lembar kerja yang diberikan itu yang seperti apa? Itu karena kemarin itu tentang pengembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Saya tayangkan itu videonya, terus saya berikan lembar kerjanya. Nah, mereka tidak begitu tertarik. Jadi mereka menganggap kayaknya biasa itu biasa aja gitu, nggak ada tantangan seperti itu. Nah, menurut Bu Intan nih, media seperti apa yang menantang buat anak? Kalau saya berikan dengan media video dengan lembar kerja mereka kurang tertarik ya, asalnya kurang tertarik sehingga mereka jadi silent, kurang aktif itu. Bagi saya besok itu akan saya coba dengan
dan mereka terjun langsung ke lapangan. Jadi mereka akan saya ajak ke kebun. Kita kan punya taman kan, kita punya taman greenfield, kita punya greenhouse, kita punya laboratorium biologi yang isinya banyak tanaman. Itu nanti anak-anak di kelompok untuk bekerja langsung. Berarti medianya itu besok mereka langsung ke lapangan dengan alam langsung. Jadi medianya media lingkungan sekitar, Nah, ini harus pakai lingkungan sekitar, terus lembar kerjanya akan dibuat lebih menarik lagi dengan hasil pengamatan mereka yang nanti curahkan ke lembar kerja. Anaknya seperti itu. Nah, menurut Bu Intan ini anak-anak akan menjadi bersemangat ya dengan pembelajaran dengan media Ya, di luar lingkungan itu, ya. lingkungan sekitar. Nah, kapan ini mulai dilaksanakan itu? Karena yang kita baru ketemu kemarin kan dari kelas 9D, berarti di pertemuan besok ketika saya masuk ke kelas 9D akan saya gunakan kita untuk medianya langsung ke lingkungan dengan lembar kerja yang lebih menarik lagi, akan saya tambahi dengan gambar, nanti mereka biar mencocokkan dengan yang lingkungan. Kemudian ini, nah timingnya Ibu itu sudah bagus sekali ya menurut saya ya. Sudah, kalau kemarin hanya menayangkan video saja anak-anak itu kurang menarik bagi mereka, kurang tertata. Maksudnya ke lingkungan aja nih yang bisa langsung melihat dan bisa mengaplikasikan begitu. Nah, komitmen apa ini yang kita bisa lakukan agar pembelajaran seperti ini tuh bisa berhasil? Yang membuat saya yakin komitmen saya itu satu, kemarin sudah di dalam kelas mereka pastinya mereka dengan keluar kelas itu dia menemukan tantangan baru. Jadi yang membuat saya penuh bahwa ini akan berhasil karena mereka saya berikan tantangan baru dengan langsung terjun ke lingkungan nyatanya. Dan anak-anak yang di kelas 9D ini sepertinya mereka perlu tantangan dihadapi mereka. Bagus sekali loh Bu Intan. Ini sebenarnya sudah nggak galau lagi sepertinya, ini sudah tersenyum manis sekali karena ketemu Bu Barokah. Maka dari itu Bu, ya ini saya perlu berbincang, ternyata dengan berbincang ini saya menemukan solusinya Bu. Bagus sekali Bu, semoga pembelajarannya berarti besok nih Ya, dan tahu besok ada jamnya saya ini ketemu lagi seharusnya sama Bu Intan. Kapan nih bisa membicarakan hasilnya bagaimana setelah diterapkan pembelajaran yang dengan media lingkungan sekitar. Nanti kalau bisnis saya sudah terjun, sudah mengaplikasikan langsung ke lapangan dengan anak-anak 9D, kalau baru ada waktu, tapi harus ada waktu hari Jumatnya, nanti ketemu lagi, saya pengen berbagi cerita lagi. Nanti kalau ada masih menemukan kegalauan akan saya sampaikan lagi dengan Bu Barokah. Ya, semoga planning atau rencana-rencana yang sudah tadi sampaikan bisa terlaksana dengan baik sehingga ketemu saya besok sudah nggak ada lagi galau-galauan gitu ya Bu ya. Oke, Terima kasih Bu Intan. Kita akhir dulu ya percakapan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu. Bu Barokah, alhamdulillah hari ini tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Intan. Saya lihat tadi asik sekali Bu, dan kelihatannya juga Bu Intan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang beliau sampaikan. Bagaimana Bu Barokah menilai sendiri terkait performa mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi? Kan tadi di awal ketika pra-observasi tadi Bu Barokah menginginkan saya mengamati tentang kemampuan Bu Barokah untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Bagaimana penilaian Bu Barokah sendiri terhadap performa itu tadi? Menurut saya dari yang sudah saya lakukan tadi, dari coaching tadi itu saya sudah cukup baik Ibu. Oke. Mengapa Bu Barokah menilai sendiri seperti itu? Karena dari coaching yang tadi sudah dilakukan, sudah ada alur ceritanya itu mulai dari tujuan sudah ada, kemudian coach sudah mampu mengidentifikasi masalah, kemudian coach mampu menggali rencana aksinya dan komitmennya akan dilaksanakan kapan untuk tanggung jawab coach atas solusi yang diberikan coach sendiri. Oke. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh silakan, itu yang saya tunggu Bu. Oke, itu ya.
Jadi tadi ketika saya mengamati proses coaching Bu Farokah pada Bu Intan itu memang sudah mengalir, artinya percakapannya mengalir, tetapi kelihatannya ada yang terlewat nih Bu. Ya. Jadi tadi Bu Farokah langsung mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk mengidentifikasi masalah dari coaching. Kelihatannya saking asiknya gitu ya, asiknya berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu Intan dalam pembelajarannya. Bu Farokah lupa menanyakan tujuan dari coaching yang Bu Farokah lakukan terhadap Bu Intan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bu Farokah juga ini pada rencana aksi nih Bu, pada rencana aksi Bu Farokah lupa atau mungkin terlewat ya, tidak menanyakan kira-kira kendala apa nih yang mungkin terjadi pada pembelajaran Bu Intan di kelas 9D tadi tentang permasalahan siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ya Bu ya. Tadi Bu Intan menyampaikan gagasannya atau memunculkan gagasannya untuk membuat media pembelajaran langsung terjun ke lingkungan sekitar gitu. Karena ini masalah yang baru bukan masalah ya, karena ini adalah media pembelajaran yang baru bagi kelas 9D, tentunya mungkin ada beberapa kendala yang akan Bu Intan temukan dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dari media pembelajaran terjun ke lingkungan tadi, tentunya pasti ada kendala-kendala yang dihadapi Bu Intan. Bagaimana menurut Bu Farokah? Baik, terima kasih. Memang benar kata pepatah itu, seseorang tidak bisa melihat punggung sendiri, harus ada orang lain yang melihat punggung kita. Jadi menurut saya memang tadi itu pada saat beliau atau coach itu menyampaikan permasalahannya itu mengalir Bu. Jadi saya itu berpikir saat itu kalau saya potong nanti fokus coach akan terbuyar seperti itu. Jadi akhirnya identifikasi masalah dulu baru tujuannya seperti itu Bu. Terus kemudian untuk di rencana aksi memang benar saya tadi lupa Bu, terima kasih atas masukannya ya. Jadi memang seharusnya itu setiap ada rencana pasti akan ada hambatan. Nah itu seharusnya saya tanyakan. Terima kasih Bu atas masukannya. Iya, sama-sama Bu. Namun demikian tadi memang coaching yang Bu Farokah lakukan pada Bu Intan itu asik sekali Bu. Sehingga Bu Farokah sebenarnya lebih bisa mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan itu untuk tadi yang ini ya Bu ya, yang memunculkan kemungkinan kendala yang bisa dihadapi Bu Intan atau coach tadi ketika melakukan pembelajaran yang baru untuk kelas 9D misalnya. Jika ada kendala dalam pembelajaran dengan media yang baru itu, kira-kira apa yang bisa coach lakukan itu bisa digali lebih dalam Bu ya. Karena kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Farokah sudah bagus sekali Bu tadi itu. Bagaimana pendapat Bu Farokah tentang usulan saya tadi? Baik Ibu, memang saya menyadari ini memang kalau rencana aksi seperti yang tadi saya ungkapkan memang harus ada paling tidak itu ancang-ancang hambatannya. Jadi kalau sudah ditanyakan paling tidak itu coach nanti akan memprediksi kalau ada seperti ini berarti saya harus seperti ini. Bagus ya, itu memang harus saya tanyakan untuk nanti ke depan malam. Oke, terkait kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu, yang sudah kita sepakati bersama di awal kegiatan observasi. Sebelum observasi tadi kan Bu Farokah menginginkan saya mengamati kemampuan mengajukan pertanyaan. Apa yang sudah Bu Farokah lakukan tadi tentunya kan sudah ini ya, sudah membayangkan nanti setelah dari hasil pertemuan kita ini, Bu Farokah pasti sudah membayangkan nanti apa yang akan Bu Farokah lakukan untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira apa? Bagaimana Ibu? Tadi pada saat saya coaching dengan Intan, memang kami sudah menjadwalkan untuk 1 minggu ke depan bertemu lagi. Mungkin pada saat itu saya akan bertanya lagi apakah memang ada
permasalahan lagi atau dari kemarin yang sudah rencana aksi yang sudah dilaksanakan ada hambatan, nah bisa dilakukan coaching lagi. Jadi di situ dari pengalaman hari ini yang sudah masukan-masukan yang sudah Bu Sukasya sampaikan akan saya catat ya. Saya nanti akan poin-poinnya akan bisa saya tanyakan ke Bu Intan pada saat pertemuan berikutnya. Oke, saya tekankan lagi, kapan Ibu? Minggu Akan depan. dilakukan? Oh, minggu depan. Oke, berarti dengan melakukan coaching lagi dengan Bu Intan ya Bu ya. Oke, sebelum saya tutup diskusi kita ini nih Bu, apa yang sudah Bu Farokah dapatkan dari kegiatan praobservasi yang sudah kita diskusikan tadi, kemudian pada saat Bu Farokah melakukan coaching pada Bu Intan, dan sekarang ini nih pasca observasi ini, apa yang sudah Bu Farokah dapatkan? Terima kasih Bu. Memang pada saat praobservasi saya memang ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan bobot. Memang saya sadari saya memang kurang di situ Bu, dibandingkan dengan kompetensi ini yang lain. Nah pada saat observasi itu saya sudah menyimak dengan seksama, sudah secara penuh, dan berusaha mengajukan pertanyaan berbobot kepada kita. Namun memang ternyata masih ada miss atau masih ada yang terlupa Sedikit ya Bu ya, sedikit ada yang terlupa. Nah untuk setelah proses pasca observasi yang sudah disampaikan oleh Bu Sukasya tadi, saya harapkan saya di pertemuan yang akan datang, coaching yang akan datang, hal-hal yang saya lupakan tadi akan saya ingat-ingat dan bisa saya aplikasikan langsung pada saat coaching depan gitu. Oke, untuk itu hasil supervisi hari ini akan saya tuangkan dalam form supervisi akademik Bu Farokah nggih? Oke, sehingga nanti bisa menjadi refleksi bagi Bu Farokah untuk melakukan proses coaching yang berikutnya, sehingga kemampuan mengemukakan pertanyaan yang berbobot tadi memang benar-benar dikuasai, sehingga nanti Bu Farokah bisa mengembangkan tadi di kompetensi inti coaching berikutnya, yaitu misalnya present atau hadir penuh dan mendengarkan aktif. Itu sukses untuk Bu Farokah. Terima kasih, kita sudah berdiskusi banyak hari ini dan semoga proses diskusi hari ini memberikan manfaat untuk saya sendiri, tentunya jelas memberikan manfaat, dan juga Bu Farokah. Terima kasih Ibu. Terima kasih kembali Bu, sudah memberikan masukan, sudah memberikan ilmu, semoga memang bermanfaat bagi saya, terutama juga untuk proses coaching selanjutnya, dan semoga ini berjalan lancar untuk kedepannya. Oke, sukses untuk Bu Farokah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.